Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin ajma'in. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan seri pembahasan kita tentang argumen-argumen pembuktian eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan dua argumen pembuktian eksistensi Allah Subhanahu wa taala, yaitu burhan nazam dan burhan imkan dan wujub. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu argumen yang sangat penting, di mana argumen ini dipandang sebagai argumen yang paling kokoh dalam mengafirmasikan dan menegaskan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Argumen tentang pembuktian eksistensi Tuhan yang tergolong penting dalam pemikiran teologis dan pemikiran filosofis, di antaranya argumen keteraturan, argumen gerak, argumen hudus, argumen wujub dan imkan, serta burhan siddiqin. Argumen-argumen seperti gerak, keteraturan alam, serta imkan dan wujud semuanya menjadikan wujud kontingen atau makhluk sebagai perantara dalam pembuktian eksistensi Tuhan. Akan tetapi argumen siddiqin tidak membutuhkan wujud kontingen dalam penegasan eksistensi Tuhan. Oleh karena itu, argumen ini merupakan argumen lebih kuat dibanding seluruh argumen-argumen lainnya. Burhan siddiqin sendiri adalah suatu argumen dalam pembuktian wujud hakiki, di mana hanya berpijak kesaksian realitas wujud hakiki. Jadi argumen ini membuktikan eksistensi Tuhan hanya bersandarkan pada kesaksian realitas wujud hakiki, yakni argumentasi dengan wujud hakiki tanpa berargumen dengan sesuatu yang bukan wujud hakiki. Dalam artian, argumen ini hanya bersandarkan dengan wujud hak Subhanahu wa taala, tanpa berargumen dengan sesuatu yang bukan wujud hak Subhanahu wa taala. Dalam argumen ini kita tidak menggunakan wujud kontingen atau makhluk sebagai perantara dalam menegaskan eksistensi Tuhan. Burhan ini dinamakan burhan siddiqin karena hanya menggunakan kemurnian kebenaran. Jadi hanya menggunakan kebenaran sebagai pembuktian kebenaran. Karenanya tidak ada keraguan sama sekali dalam argumen ini. Serta dalam burhan siddiqin, tarik atau jalan adalah tujuan itu sendiri. Sebagaimana Mullah Sadrak katakan, jalan kepada tujuan, yakni Tuhan, adalah tujuan itu sendiri. Dan jalan itu adalah jalan siddiqin,
di mana orang-orang mempersaksikan hak Subhanahu wa taala atas hak Subhanahu wa taala. Terdapat beberapa bentuk rumusan argumen siddiqin. Pada kesempatan ini kami cukupkan dengan menjabarkan dua bentuk argumen. Pertama, argumen siddiqin mula sadra. Bisa dikatakan bahwa Ibnu Sina adalah filosof Islam pertama dalam dunia pemikiran Islam yang memperkenalkan burhan siddiqin. Akan tetapi mula sadra tidak menerima bahwa burhan yang diperkenalkan oleh Ibnu Sina tersebut secara substansial tergolong ke dalam burhan siddiqin. Walaupun pada akhirnya mula sadra dengan satu pendekatan memandang sebagai burhan siddiqin. Selanjutnya, mula sadra memperkenalkan burhan siddiqin yang dikonstruksinya sendiri. Untuk itu, dalam memahami burhan siddiqin versi mula sadra, diperlukan beberapa mukaddimah berkaitan dengan prinsip burhan tersebut. Setelah itu barulah kita akan menjabarkan bentuk dari argumennya. Adapun mukadimah tersebut, pertama, yakni mukadimah pertama, kemendasaran wujud, asalah al-wujud, yakni kita menerima bahwa terdapat realitas di alam eksternal. Dalam artian kita menolak sama sekali pandangan sofisme. Dan yang memiliki realitas hakiki adalah eksistensi, bukan kuiditas atau mahia. Dalam hal ini, mahia atau kuiditas hanyalah bersifat majazi dan hadir setelah eksistensi. Kuiditas tidak lain adalah batasan daripada eksistensi khusus. Mukadimah kedua, gradasi eksistensi. Teori kemendasaran wujud itu sendiri terbagi dalam beberapa teori. Pertama, wujud-wujud itu secara esensial saling bertentangan satu dengan lainnya dalam garis horizontal. Pandangan ini dianut oleh filsuf peripatetik. Kedua, kemendasaran dan kehakikian wujud, asalah al-wujud, hanya pada wajibul wujud dan bermakna bahwa dia adalah hakikat wujud itu sendiri. Tetapi yang mendasar dan hakiki pada wujud-wujud kontingen adalah kuiditas, bukan eksistensi. Pandangan ini diperkenalkan oleh filosof ilahi Dawani. Ketiga, semua realitas wujud, mulai dari wujud yang lemah hingga yang kuat, baik wujud sebab maupun wujud akibat, semuanya merupakan satu hakikat wujud yang bertingkat dan berjenjang, yang disebut dengan taskikul wujud. Perbedaan dalam tingkatan wujud dan persamaan dalam wujud semuanya kembali pada satu hakikat wujud. Teori ini digagas oleh filosof ilahi Mulla Sadra. Mukadimah ketiga, simplisitas eksistensi atau bisatat al-wujud. Wujud tidak mempunyai bagian-bagian dan wujud bukan bagian dari sesuatu, sebab tidak ada sesuatu kecuali wujud itu sendiri. Mukadimah keempat, hakikat wujud mustahil tiada. Ketiadaan wujud
tidak bermakna bahwa wujud itu menerima ketiadaan, melainkan berarti bahwa keterbatasan wujud-wujud khusus atau wujud kontingen. Hadirnya ketiadaan pada wujud kontingen karena watak aslinya yang bersifat kekurangan, kelemahan, dan kebergantungan. Karena itu wujud akibat secara esensial mempunyai kekurangan dan keterbatasan dibandingkan dengan sebabnya. Ketiadaan di sini bisa dimaknai kekurangan, kelemahan, ketidaksempurnaan, dan kebergantungan wujud khusus akibat. Dengan memahami mukadimah di atas, maka kita dapat merumuskan argumen Siddiqin berdasarkan filsafat Mullah Sadra. Wujud adalah hakikat nyata, satu dan simpel, sesuai dengan prinsipalitas eksistensi. Di antara individu-individunya tidak terdapat perbedaan secara esensial, kecuali dengan perantara sempurna dan kurang serta kuat dan lemah, yaitu hakikat eksistensi bergradasi sesuai dengan tashkikul wujud. Jika suatu wujud adalah wujud sempurna dan tingkatan wujudnya paling tinggi, tidak ada baginya kekurangan dan tidak bergantung pada wujud lain, maka wujud tersebut adalah wajibul wujud. Dan sebaliknya, jika suatu wujud memiliki kekurangan dan tidak sempurna, maka realitas wujud ini niscaya bergantung pada wujud sempurna serta butuh kepadanya. Oleh sebab itu, wujud yang paling tinggi tingkatannya niscaya wujud yang paling sempurna, tidak butuh kepada selainnya, dan independen secara absolut, yaitu berdiri sendiri secara mutlak. Sedangkan tingkatan-tingkatan wujud lain adalah hubungan dan kebergantungan itu sendiri, yakni relasinya kepada wajibul wujud atau sebabnya, relasi isyraki, relasi iluminasi. Dan jika tingkatan paling tinggi tidak berwujud, maka niscaya tingkatan-tingkatan wujud lain juga tidak akan berwujud. Sebab tingkatan paling tinggi inilah yang menjadi sumber wujud-wujud lainnya. Darinya lah terjadi emanasi wujud-wujud kontingen. Selanjutnya kita akan membahas Burhan Siddiqin Allama Tabatabai. Rumusan Burhan Siddiqin Allama Tabatabai bisa ditemukan di dalam catatan kaki kitab Asfar dan kitab beliau Usule Falsafe Warawese Realism. Berikut ini kami akan menjabarkan argumen Siddiqin yang dikutip dari catatan kaki beliau pada kitab Al-Asfar Al-Arba'ah. Realitas wujud eksternal adalah sesuatu yang mustahil ditolak, dan setiap wujud realitasnya ditetapkan dengan pengetahuan, serta realitas wujud secara esensial menolak ketiadaan walaupun sebatas asumsi. Jika kita asumsikan bahwa dalam sedetik atau secara mutlak semua realitas-realitas wujud tersebut meniada, maka setiap realitas-realitas tersebut yang kita asumsikan tiada sebenarnya tetap memiliki eksistensi. Jadi
asumsi ketiadaan realitas wujud bukan berarti secara hakiki realitas wujud tersebut meniada. Bahkan asumsi ketiadaan realitas wujud adalah realitas wujud itu sendiri. Demikian pula jika sofisme menyangka objek-objek luar adalah ilusi semata atau mereka ragu dalam realitas wujud mereka, maka secara hakiki objek-objek yang mereka ragukan eksistensinya merupakan realitas wujud itu sendiri, sebab semuanya hadir di dalam mental mereka. Jadi, jika realitas wujud tersebut secara esensial menolak ketiadaan dan kebatilan, maka ia secara hakiki adalah wajibul wujud. Dengan ini, suatu realitas di mana ia adalah wajibul wujud secara hakiki sudah diafirmasikan. Dan objek-objek lain yang mempunyai realitas dalam tataran wujud mereka secara esensial butuh, bergantung, dan bertumpu pada wajibul wujud. Beliau dalam penjelasannya menyimpulkan dan berkata, dari sini jelaslah bagi orang yang berpikir bahwa prinsip wujud wajib secara hakiki adalah daruri bagi manusia, dan burhan-burhan yang menegaskan hakikat wujudnya hanyalah bersifat mengingatkan atau bersifat tanbih. Sebagaimana juga filosof Ibnu Sina di dalam kitab Al-Isyarat wa Tambihat, burhan pengafirmasian dan pembuktian eksistensi Tuhan ia masukkan dalam kategori tambihat atau peringatan-peringatan. Sebab pada hakikatnya realitas wajibul wujud tidak bisa diingkari realitasnya, sebab pengingkaran itu sendiri sama hanya dengan penegasan itu sendiri, sebab ia hadir di dalam mental dan benak orang yang mengingkari. Karena itu pada hakikatnya realitas wujud itu adalah niscaya, dan realitas wajibul wujud itu juga adalah daruri, sebab darinya lah semua realitas-realitas dan wujud-wujud lainnya bersumber. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.